Hai, selamat datang di Marketing Talk. Hari ini gue lagi ada di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Gading Serpong, Tangerang, tepatnya di JHL Solitaire. Anyways, JHL Solitaire ini sendiri adalah salah satu properti di bawah naungan JHL Collections, salah satu hospitality brand yang cukup terkenal sama konsep elegan dan luxury-nya. Nah, hari ini gue bakal ketemu langsung sama Corporate Director of Marketing-nya JHL Collections, of course buat ngebahas marketing, tapi spesifiknya soal marketing di ranah high profile brands. Yap, dengan atau tanpa kita sadari, ngehandle marketing di ranah high profile brands itu pastinya bakal butuh approach yang sedikit berbeda nih dibanding ngehandle marketing pada umumnya alias marketing buat common brands. Tapi bukan berarti nggak ada benang merahnya sama sekali ya guys ya. Nah, buat ngebahas hal ini lebih dalam, gue yakin narasumber kali ini bisa ngasih banyak banget perspektif baru buat kita semua. Bukan cuma karena dia udah punya pengalaman 15 tahun lebih di ranah high profile bahkan luxury brands, tapi karena dari dulu dia ini juga udah lekat banget sama kehidupan yang artsy dan nyeni gitu. So, I'm pretty sure that her taste in marketing is wonderful. Of course ya, maksudnya untuk si high profile brands ini pasti kan mereka do something that can put them in that level gitu ya, si high profile brand. Yang menurut saya paling penting pertama adalah apa sih brand DNA-nya gitu. But how to translate that into a campaign gitu ya. Of course kita pasti selalu ada brand video yang memang high quality video. I think sekarang high profile brands itu juga mengadopt approach yang sangat lebih relatable ya kalau sekarang bilangnya. Relatable dengan misalnya JHL Solitaire, it's 5-star brand, tapi dia mau ada live IG, ya boleh juga, tapi mungkin bukan yang jualan-jualan seperti apa, ada setup-nya, ada sedikit lebih sophisticated, seperti itu. Well, brandnya sih emang boleh high-end. Marketing efforts-nya pun boleh jadi pakai approach yang beda. Tapi satu hal yang pasti, kuncinya tetap ada di relatability. Dan gimana penjelasan lanjutannya? Langsung aja tonton video ini sampai habis and enjoy! Halo Mbak Kai Tajudin. Hai. Thank you so much. Hai Mbak Ica. For your time, udah bales juga undangan aku di LinkedIn dan bersedia untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. I'm honored. Dan sekali lagi terima kasih udah menyediakan tempat. Jadi guys, gue seperti yang tadi gue bilang, gue lagi ada di Hotel JHL Solitaire di kawasan Gading Serpong. Dan Mbak Kay ini udah menyediakan satu ruangan khusus buat kita ngobrol-ngobrol nih sekarang. Anyway, seperti yang tadi gue udah mention, hari ini gue bakal nanya-nanya soal marketing di ranah high profile brands. Dan di depan gue udah duduk seorang narasumber yang emang pengalamannya tuh di ranah high profile brands ini udah kayak 15 tahun lebih. Well, yeah. Dan gue bakal nanya-nanya soal itu. So kalau lo penasaran apa aja sih yang terjadi, apa aja yang perlu dilakukan dan diketahui di ranah marketingnya high profile brands, tonton terus video ini sampai habis. Dan Mbak Kay Tajudin, mungkin langsung aku mulai pertanyaan pertama kali ya. Yes. Biar makin kenal dulu nih. Sebenarnya awal mulanya masuk ke marketing in general, terus mungkin lebih spesifik lagi di ranah high-end brands, high profile brands ini, itu seperti apa? Apakah kesengajaan atau malah bukan sesuatu yang disengaja? Mungkin cerita soal itu dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kai Tajudin ya. Di sini my role is Corporate Director of Marketing for JHL Collection. Jadi ya kita sekarang ini kan di JHL Solitaire, tapi saya di JHL Collection itu hospitality management-nya. Jadi ada beberapa di bawahnya. Tapi itu nanti we'll get that to that later. Tadi mungkin menjawab pertanyaannya Mbak Ica, gimana bisa masuk ke sini? Memang saya dari zaman sekolah SD, SMP, SMA gitu ya, memang orangnya ekstrovert ya, suka ya ada creative side-nya juga gitu. Jadi saat lagi kuliah ya naturally pilihnya komunikasi gitu lah ya. Dan saat lagi explore lagi, oh ternyata emang menarik dan ternyata tuh komunikasi atau marketing seperti itu tuh bisa applicable to all kinds of industry ya gitu. Itu yang membuat saya tertarik juga sih, karena saya orangnya
agak suka orang kreatif yang suka kalau nggak mau di belakang meja terus gitu, dan even not only one industry. Jadi awalnya dari kuliah emang komunikasi, keluar awalnya tuh sempet jadi agen asuransi, terus habis itu I think this is not me. Habis itu akhirnya baru masuk ke alhamdulillah high profile brand. Saat itu Ismaya handling Dragonfly dan Ismaya Life. Jadi memang drone-nya ke brand yang memang cool gitu. Lalu setelah itu juga pindah-pindah beberapa industri juga, ada yang ke art, ada yang ke fashion, seperti itu sampai akhirnya sekarang ke hospitality. Tapi memang yang benang merahnya itu adalah si how to storytelling and the art of communication-nya itu yang membuat aku tertarik, dan kedinamisannya si dunia marketing ini, apalagi kalau digital marketing kan, kayaknya sebulan ke depan juga udah ada tren baru atau algoritma juga beda-beda lagi. So I think that gives me like a good challenge, and then that's why I'm drawn into the marketing. Mundur sedikit ke tadi yang mau aku tanyain, itu lebih ke, boleh ceritain nggak sih kayak di tiap-tiap pengalaman ini itu tuh apa aja sih fokus-fokus yang dikerjakan pada saat itu sampai akhirnya wah Mbak Kay sekarang ada di posisi Corporate Director of Marketingnya JHL gitu, kayak belajar apa aja, terus kayak di masing-masing role ini apakah ada semacam achievement atau sesuatu yang dilakukan yang wah seru banget nih kalau buat dibagiin, boleh ceritain journey-nya nggak sampai sekarang? Journey-nya kalau saya bilang sih cukup sporadis ya, tapi mungkin buat I don't know viewers yang merasa kayak punya banyak interest atau apa gitu ya. Dulu juga misalnya pindah-pindah industri gitu. Saya menganggap itu bukan sebagai kelemahan akhirnya, tapi itu adalah suatu kelebihan karena saya bisa membawa insight dari berbagai industri untuk company yang saya sedang bekerja saat itu misalnya. Karena kalau misalnya let's say di industri hotel aja, terus mungkin insight-nya hanya dapat dari hotel, sisi hotel. Tapi waktu itu saya sempat kerja di perusahaan coffee roastery dari Australia waktu saya pertama pindah ke Bali gitu, namanya Expat Roasters. Dapat insight baru lagi nih gitu. Tapi misalnya pengalaman itu yang saya dapat itu bisa saya bawa dan saya misalnya kepake nih di hotel, tentang kopi kira-kira apa aja ya gitu, bisa saya aplikasikan juga. Pun begitu di let's say creating a music video atau fashion film gitu ya. Misalnya kita mau buat konten, itu kan berarti ada step by stepnya apa yang harus dipersiapkan, dari creative directingnya, mood boardnya, script writingnya gitu, itu diaplikasikan juga gitu. So I think jangan takut kalau punya banyak minat, dan apalagi saya penari gitu ya, dan sempat jadi creative directing, dan akhirnya balik lagi ke marketing karena menurut saya itu yang mengencapsulate semua skill saya dan saya bisa aplikasikan gitu ya di ranah marketing communication seperti itu. Jadi jangan takut kalau punya banyak interest, just apalagi if you still young, just do anything that makes your heart sing gitu. Jadi nanti tapi jangan lupa untuk ngambil pelajarannya dari situ, and not only the pelajaran tapi juga how to work with people juga ya gitu. Jadi start from the bottom gitu, mau ambilin loading in sampai jam 3, jam 4. Waktu itu saya pernah kerja di fotografi art gallery juga, loading in sampai jam 3 pagi segala macam. Just do the hustle gitu ya, karena nantinya saat kita udah ada di posisi yang lebih punya authority, kita tahu mana yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya gitu. Anyway, nah soal JHL Group atau mungkin JHL Collection. JHL Collection ya. JHL Collections. Mungkin boleh ceritain soal role dan responsibilities-nya Mbak Kay sendiri di sini, karena kan sebagai Corporate Director of Marketing. Yes. Asumsiku tidak hanya fokusnya ke JHL Solitaire ini aja kan, tapi benar-benar semua. Betul. Nah, itu role and responsibilities-nya seperti apa yang menjadi fokus atau mungkin yang dikerjakan sehari-harinya apa, dan sedikit soal JHL-nya juga. Itu tuh kayak fokus marketingnya kemana sih? Sebelum nanti kita dive deeper lagi, tapi penasaran aja gitu, apakah
Kalau brand-brand lain mungkin ada yang fokusnya live TikTok tiap hari gitu, atau komunikasinya lewat event Iya. tiap berapa bulan. Nah kalau JHL tuh lebih kemana? Lebih ke ngerapin produknya atau apa? Gitu. Iya, iya, iya. Mungkin dua itu ya, role responsibilities dan fokus JHL-nya. Oke. Yes, kita lagi di JHL Solitaire, itu salah satu hotel dari JHL Collection itu sendiri. JHL Collection itu sendiri adalah hospitality management yang memanage beberapa hotel under JHL Collection. Itu so far kalau yang di Gading Serpong ada 3, ada JHL Solitaire of course, ada Episode Gading Serpong, dan ada Heirloom Hotel and Residence di Carstens Mall di BSD. Lalu untuk keluar lagi ada di Bogor, kita ada di Mega Bendung namanya JSI Resort. Kita juga baru launch Kencana Valley di kompleksnya JSI Resort, is a villa Bogor rasa Ubud lah gitu. And then kita ada di Bali juga. Di Bali itu ada 2, ada another episode Kuta Bali, dan satu lagi ada Noema Resort yang baru saja kita launch. Seperti itu. So itu hotel-hotel di bawahnya, dan my roles and responsibility pastinya 360 ya, overseeing all of things that involve in a marketing communication, dari digital marketing, dari PRing, communication, lalu juga untuk managing collaterals, branding, ya itu sih, sampai ATL, BTL juga seperti itu. Dan kalau mau nyambung ke tipe marketing seperti apa, our owners itu, I'm very lucky to have owners di JHL Collection ini yang sangat appreciate tentang marketing, dan mereka juga idenya juga wow, liar ya, dan which is itu it's a challenge that I welcome gitu, karena mungkin kan Mbak Ica juga tinggal di daerah sini gitu ya, so tahu setiap tahun baru aja kita juga punya acaranya heboh-heboh ya. Tahun lalu ada Isyana Saraswati, ada Gigi, ada Malik and the Essentials gitu, dan nggak hanya suguhan eventnya, tetapi our owners tuh juga very concern tentang how to create a campaign gitu. Jadi unlike hotel-hotel pada biasanya mungkin yang hanya satu collateral and then ya udah kita promotein satu collateral, our owners tuh encourage kita untuk ayo create a storytelling gitu. Mulai teasingnya, and then revealing the campaign seperti apa gitu, dan retain the engagement dan lain-lain sampai kita balik lagi ke conversion ya ujung-ujungnya. So fokus untuk marketingnya dari JHL Collection Hotel sih saya bisa sampaikan salah satunya adalah we want to promote our product or do our marketing not as like conventional hotel marketing gitu. Misalnya kita buatin storytelling, buatin sedikit film lah atau apa seperti itu. Kayak kemarin kita di Ramadan di JHL Solitaire itu kita ada chef takeover dari Jogja, tapi kita buatin film, kita pergi ke Jogja untuk buatin kontennya di sana, terus kita berlanjut saat mereka datang ke sini seperti itu. Walaupun atau misalnya kayak hampers kita collab dengan KOL, tapi kita buatkan suatu story-nya juga seperti itu. Dan satu lagi yang di Bali itu juga one of our hotels namanya Noema, itu kita lebih ke creative and community approach juga di situ. So we have a lot of permanent artwork di situ, kita collab dengan seniman-seniman, dan ini nanti juga kita akan doing a grand opening di Noema, we're gonna do a kite festival seperti itu. So itu sih yang menarik. Jadi kita kalau mau di sum up, we want to do our marketing that's true to the DNA of JHL Collection, which is adalah light. Light itu adalah limitless, integrity. Jadi do limitless, we can do anything that we want karena juga our owner encourage that approach. But do it with integrity, integrity. And then G-nya itu growth, so we can constantly growth as a business and as a person juga, as an employee. And then H, helpful, tetap kita harus grounded lagi dengan helpful itu adalah essential dari service ya, dari hospitality. And then the last one, T is think outside of the box.
Jadi itu sebenarnya core dari marketingnya JHL Collection itu light itu sendiri. Dan itu bisa kelihatan juga sih dari our effort ya yang udah kita lakukan. Oke, dan itu diterjemahkan ke dalam bentuk berbagai campaign, Yes. terus bagaimana kita crafting storytellingnya Yes. gitu ya. Dan aku mau masuk ke situ Mbak. Jadi mungkin kita balik ke sedikit hal yang prinsipil dulu kali ya. Boleh? Yang pengen aku tanyain tuh lebih ke arah ketika berbicara soal marketing di ranah high-end brands, Yes? itu kan kalau ngomongin storytelling, I think semua brand tuh butuh itu Yes. untuk berkomunikasi dengan audiensnya, untuk menyampaikan message-nya dan lain-lain. Tapi kalau berdasarkan kategori, kelas, target marketnya, adakah perbedaan mendasarnya gitu? Kayak mungkin, oh kalau storytelling di common brands, ya gini cukup. Tapi kalau di high-end brands harus seperti apa sih? Terus kayak runningnya, ngidenya, itu prinsipnya apa sih? Apakah, oh pokoknya harus eksklusif, harus desainnya yang estetik. Jadi kayak ada koridor-koridor tertentu nggak sih ketika kita berbicara soal berkomunikasi untuk brand yang memang di kelas atas ini? Ya, of course ya, maksudnya untuk si high profile brands ini pasti kan mereka do something that can put them in that level gitu ya, si high profile brand. Yang menurut saya paling penting pertama adalah how you build the brand DNA, your core, your soul gitu. Karena untungnya juga our owners at JHL Collection, they're really concerned with the brand DNA. Jadi kita kupas dulu nih dalamnya nih. Nih si Solitaire tuh brand DNA-nya apa sih gitu. It's the jewel of the city, so all of the people is the gem, something like that. Episode tuh seperti apa sih? Oh dia itu culture, jadi unfolding history and retelling the story. Jadi kalau lihat konten-kontennya itu tentang history gitu. Atau misalnya Noema yang lebih community, artsy, jadi semuanya approach-nya juga lebih seperti itu. Jadi yang menjadi anchor-nya itu adalah brand DNA itu sendiri gitu. Apa sih brand DNA-nya gitu. But how to translate that into a campaign gitu ya. Of course kita pasti selalu ada brand video yang memang high quality video, narasi dan storytelling-nya juga crafted gitu ya untuk sesuaikan dengan brand DNA-nya agar kita kuat dari segi collaterals, produk dan sebagainya gitu. Tapi saat kita mau ngomongkan komunikasi, apalagi zaman sekarang dengan banyaknya digital, yang digital marketing atau digital approach yang memang very dynamic gitu ya. I think sekarang high profile brands itu juga mengadopt approach yang sangat lebih relatable ya kalau sekarang bilangnya. Relatable dengan audience gitu. Nggak semuanya perlu polish, nggak semuanya perlu red kamera untuk buatin kontennya. Seorganik mungkin itu lebih relate. Walaupun yang paling penting adalah itu dia balik lagi ke brand DNA-nya. Apakah itu masih inline sama brand DNA-nya seperti itu. Oke. Menarik sih soal brand DNA ini jadi kayak mundur banget bahkan sebelum brandnya itu well established bahkan. Betul, iya. Kayak dirancangnya. Nah, yang aku kepoin terus gimana cara kita make sure bahwa brand DNA ini ketika kita create ini tuh bakal menyasar atau bahkan bakal benar-benar bisa dipersepsikan seperti yang kita mau, Bu. Yes. Mbak, itu tuh kan kayak susah ya. Mungkin kadang kita pengen building brand, gue pengen bikin brandnya nih jadi eksklusif. Harganya 500.000 sampai 1 juta. Ngomongin soal aparel aja deh. Iya, gitu betul. Ya. Tapi kok gak ada yang mau beli ya gitu. Bagaimana akhirnya kita bisa create brandnya sampai dia tuh benar-benar layak untuk dibanderol seharga 500.000. Atau mungkin dalam konteks hospitality, gimana meyakinkan bahwa brand ini kita build kayak gini dan kita pasang rate sekian, itu nyampe dengan cara komunikasi. Jadi kayak mulai dari branding sampai communication itu kayak gimana sih? Boleh bocorin prosesnya dikit nggak sih setahu Mbak Kay? Iya, mungkin dari brand DNA itu kan pasti kita di komponen-komponennya ada brand positioning. Kita mesti lihat juga either our good models gitu, ada brand lain yang kita kira ingin capai atau our
competitors gitu ya di sekitarannya gitu. Kita harus Oke. positioning kita mau di ranah mana nih. Mhm. And then creating and focusing on our target persona, kira-kira yang mana nih, kan kita nggak tahu juga, kita mau buat konten tapi kita nggak tahu mau Ngomong ke nyasar siapa. siapa gitu. So itu juga penting sih. It's very fundamental, tapi I think itu it's a fundamental because of a reason gitu kan, gitu. Karena ya memang itu harus kita define. Dan setelah itu ya mungkin kita translate-nya itu ya itu tadi saya bilang ada brand asetnya yang memang jadi core kita Iya, iya, semuanya gitu. Dari mungkin gel soliter sama episode itu beda juga sedikit, ide dari warnanya atau apa, itu kan yang very technical yang membuat persepsi si suatu brand itu sendiri. Tapi saat mengaplikasikannya ke communication, saat membuat storytelling dan lain-lain, kan menurut saya ya itu yang buat berbeda adalah si how you package ya si storytellingnya itu gitu. Make sure juga si storytellingnya itu ya align lagi nih, oh ini sejalan nggak sama core value kita. Kita kan sama brand DNA itu ada komponen core values, positioningnya juga ada, target marketnya juga ada. So kita balikin lagi, oh ini sejalan gitu. Atau dan itu tuh nggak harus terlalu kaku juga ya. Kita juga harus lebih agile juga kan. Kalau misalnya gel solitaire, it's 5-star brand, tapi dia mau ada live IG, ya boleh juga. Tapi mungkin bukan yang jualan-jualan seperti apa. Ada setupnya, ada sedikit lebih sophisticated seperti itu. Tapi kalau boleh aku rangkum, berarti memang itu hanya the matter of the ways how we communicate, How ya kan? to-nya ya. Iya kan, tapi apa yang di-deliver, bagaimana kita crafting stories-nya, mau live IG ya nggak apa-apa gitu. Bahkan mau bikin akun di TikTok pun nggak apa-apa gitu ya, walaupun TikTok image-nya mungkin terlalu gimana banget gitu ya. Cuma ya kalau mau entering ke sana juga nggak apa-apa, tapi sesuai nggak sama brand DNA-nya. Yes. Terus apa konten seperti apa yang mau dibikin, gitu-gitu ya berarti. Betul. Oke, Mbak, balik lagi sedikit ke soal storytelling ya, karena mungkin ini di bayanganku sih bakal cukup sederhana untuk dibedah, walaupun ketika execute-nya bakalan ribet gitu. Iya. Kayak mungkin bisa share sedikit tips kali ya. Kita tuh cara ngomong untuk high profile brands, cerita yang harus kita bangun, itu tuh ada unsur-unsur atau detail-detailnya kah? Sesimpel, use English. Atau kayak adakah mungkin cara kita memilih diksi atau cara kita memilih pesan yang mau kita sampaikan. Sehingga ketika orang baca, oh orang tersentuh ya, persepsi yang mau kita bangun berhasil gitu. Boleh share tips soal itu nggak, storytelling? Ya. Especially. Boleh banget, dan balik lagi ya ke brand DNA. Di dalam satu brand DNA itu ada komponen lagi namanya brand personality. Oke. Dari brand archetype, which is itu kita memanusiakan suatu brand itu. Misalnya ada archetype-nya mereka yang the jester, yang suka ketawa, fun, atau misalnya ada yang the magician misalnya, atau the sage yang lebih profound, yang lebih wisdom, seperti itu. Nah dari archetype itu kita turunkan lagi ke tone and manner. So apalagi kan JL Collection nih kita ada banyak brand ya. Brand itu pun punya personality-nya sendiri-sendiri. So how we define the messaging and how to-nya, bahasanya itu adalah dengan mendefine tone and manner-nya. Tone and manner-nya JL Solitaire misalnya lebih sophisticated, kata-katanya yang dipakai juga lebih elegan gitu, atau beda dengan Heirloom yang brand DNA-nya lebih homey ya gitu. Jadi dia lebih hangat, lebih warm, lebih casual juga, seperti itu. Itu sih, jadi menurut saya yang bisa tools yang kita bisa, atau saran yang bisa saya sampaikan adalah how you define your brand personality dari segi archetype-nya, brand archetype, sampai tone and manner, sampai keyword. Misalnya keyword yang bisa dipakai sebagai contekan tim marketing tuh kira-kira apa aja sih. Kalau si Solitaire tuh keywordnya, kalau episode tuh apa aja, JSI tuh apa saja, JSI lebih adventurous dan lain-lain. So tone and manner-nya juga bisa lebih dinamis, energetik, seperti itu. Itu PR-nya udah di tim marketing yang banyak banget itu sih kayaknya ya, di bayanganku ya. Gimana tuh Mbak? Make sure setiap timnya itu benar-benar paham banget gitu yang mereka harus bikin. Kadang kan kita susah ya untuk ngejagain satu persatu, proses approval-nya juga. Ntar tahu-tahu udah publish, kok
kurang match ya tone-nya. Nah itu kalau Mbak Kay bisa share how to ensure bahwa semua tim di JHL dan juga tim-tim di setiap unitnya itu paham. Kalau misalnya untuk reminding pasti ada yang itu sih, kita ada refreshment training. Training itu penting sih, training yang waktu itu big event ya, ada kick off meeting biasanya kita di awal tahun, terus ini di tengah tahun juga ada refreshment juga, atau kalau dari saya biasanya kita sebulan sekali kita ada ngumpulin semua tim marketing gitu untuk ngebahas topik yang beda-beda gitu. Jadi di situ kita coba untuk nge-remind lagi satu-satu gitu. Dan pastinya ada guideline lah ya, guideline yang udah kita buat dan tapi betul sih kata Mbak Ica, kadang-kadang ya orang kan untuk paham itu harus berkali-kali dulu ya, pasti ada learning curve-nya juga, betul. Jadi yang penting memang dari tadi obrolan kita tuh semuanya brand DNA sih kalau yang aku tangkap ya. Karena kalau misalnya nggak punya brand DNA, maksudnya masih kita aja nggak tahu gitu ya ngejelasin brand kita tuh apa nih, kalau manusia dia ini sifatnya apa gitu. Kalau itu susah, kita akan terombang-ambing ke sana sini dan akhirnya nggak jelas gitu ya. Iya, karena even itu kan bisa diaplikasikan juga ke personal branding juga ya. Even the personal branding kayak satu creator gitu misalnya, apa nih, what's your brand gitu kan, selalu kayak gitu gitu. Mau approach-nya A, B, C, D, E, what's your brand? Oh, ya ini ada fashion atau lifestyle. Oh ya udah berarti itu. Jadi nggak hanya brand yang secara yang bukan hidup ya gitu, tapi personality atau orang juga harus tahu brandnya apa gitu. Dan harus konsisten juga. Juga gitu. Mbak, aku penasaran soal funnel. Jadi kan tadi udah dibilang, oh pokoknya kita coba segala sesuatu yang memang relatable, terus juga kita mengaitkan itu dengan brand DNA-nya. Dan mengerti juga kemauannya consumer seperti apa. Nah yang aku penasaran nih, kalau boleh di breakdown ke setiap funnel, simple aja, awareness, conversion, sampai ke loyalty itu tadi ya. Sebenarnya apa yang menjadi main strateginya for each step gitu. Mungkin di loyalty tadi ada loyalty program, tapi kalau ditarik mundur sedikit nih, kayak awareness-nya tuh JHL paling eksis tuh kalau di digital di platform apa sih? Untuk promote-nya, apakah pakai ads juga, lalu untuk conversion seperti apa dan lain sebagainya. Boleh cerita soal itu? Kalau social media, so far dari kami masih Instagram nomor 1 sih ya gitu. Nanti kedua Facebook, baru TikTok juga kita ada semua sih. So engagement-nya bagus juga di situ. Tapi not only Instagram, tetapi juga mungkin dengan our collaboration with media, PRing, influencers itu perlu juga. Ads, yes of course. Sekarang tuh kita udah omni channel lah ya gitu. Semuanya harus diactivate gitu, nggak bisa cuma doing online aja tapi offline-nya enggak. Offline-nya pun juga kita ada kan, undang influencer datang, stay experience, dan kita post it secara online juga. Media pun juga seperti itu, walaupun mungkin shifting juga sekarang fungsi media, tapi tetap kita harus build relationship karena untuk kredibilitas juga kan dari awareness itu sendiri gitu. Karena kan apabila misalnya ada audience yang mau lihat, oh nih audience, pasti kan mereka kalau ada supporting articles dari media atau apa, mereka lebih trust gitu ya. Dan kalau untuk conversion kalau untuk hotel, JHL Collection pastinya itu kami di our website gitu. Dari website, booking processesnya juga seamless, apakah dia bisa langsung booking di websitenya, dan apakah websitenya lama atau apa. Nah, we just do our website revamp, itu juga one of my project juga waktu lagi ke sini. And then dengan adanya tokonya yang sudah lebih nyaman, lebih cantik, dan mas-masnya cepet servisnya, maksudnya tuh booking engine ya gitu. So itu yang untuk conversion itu sih gitu. Pun juga mungkin ini nggak terlalu relate sama marketing, tapi dari segi sales and revenue-nya, si rate strateginya juga pas gitu. Karena kan udah tokonya bagus, pas nyampe produknya nggak ada, ya keluar lagi gitu kan. Tapi dari segi produknya juga sudah di curate dan harganya juga sudah bersaing lah ya gitu. Boleh cek toko sebelah, toko kita lebih oke gitu. Lalu pas balik lagi ke loyalty,
itu dia. Apa sih reward yang bisa kita kasih terhadap our loyal guest gitu. Nah, itu yang bikin terbentuk loyalty-nya juga, dan mungkin nggak hanya reward secara functional ya, secara material, tapi juga secara emosional gitu. Kira-kira reward-nya apa gitu? Apakah kita kalau misalnya mau involve mereka dalam CSR, kita mengajak mereka kayak soon kita akan buat kita CSR JL Collection namanya Run with Mission. Kita kolaborasi dengan Grid itu buat running event, tapi misi kita adalah menyumbangkan 1.000 sepatu. Jadi setiap partisipan itu dapat 1 sepatu yang kita sumbangkan on behalf of JL Collection terhadap kepada student-student yang membutuhkan di Jakarta, Tangerang, Bogor, Papua, Bali dan sebagainya gitu. So that kind of reward juga yang kayak if I contribute, dia menjadi suatu part of the brand, and then mereka ada emotional connection yang lebih lagi dengan brandnya seperti itu. Jadi emang selain omni channel, masing-masing funnelnya juga disesuaikan, dan ya itu untuk mencapai masing-masing objektifnya juga, awareness, conversion, and loyalty tadi. Tapi balik lagi, mengerti consumer seperti apa, kita deliver message kita seperti apa. Brandnya juga udah tahu kita seperti apa, karena kan ya itu dia, apalagi kalau misalnya hotel nih under JHL Collection beda-beda, harus define dulu sih brandnya. Oke, Mbak, aku penasaran deh, pernah nggak sih ada satu kejadian gitu ya di let's say ya one of the JHL Collections unit ataupun di JHL Solitaire yang kayak waduh kayaknya kita salah langkah deh, kayaknya kita harus improve banget deh di sini. I don't know, mungkin kritik kah atau kayak ada komentar dari pengunjung atau dari customer yang kayak kok kemarin sempet gini tapi sekarang kok berubah ya feel-nya atau apa. Pernah ada kejadian-kejadian kayak gitu nggak, dan how you manage it with the team? Kalau dari sisi marketing, hal-hal seperti itu saya selalu encourage our team untuk how to turn it into a marketing angle, a marketing opportunity untuk ngebalikin. Misalnya ada negative comment, ya kamu coba go the extra mile untuk membuat si negative comment itu menjadi your advantage gitu. For example, the latest one, kalau misalnya suka follow, kan kita anak Gatser nih ya, Gading Serpong update. Kemarin ada satu akun yang record orang yang berenang di JHL Solitaire. Lalu di sebelahnya ada yang berenang di Kubangan. Kalau pernah lihat, belum sih. Coba nanti habis ini kepoin ya. Nah di situ tuh, itu orang random terus di up di Jakarta Spot, Gading Serpong update, lain-lain gitu. Saya lihat itu, I think this is an opportunity for us. Daripada kita dibilangnya apa namanya, nih kesenjangan or whatever gitu ya misalnya. Tapi secara emosional gimana nih kita bisa buat itu opportunity? Ya udah kita komen, and then we say that we want to find that kids. Kita mau ajak dia berenang di JHL Solitaire daripada dia berenang di Kubangan yang ada di only like 500 meters dari Solitaire gitu. Dan untungnya kita udah menemukan nih anak-anak itu. Akhirnya kita buatin konten juga. Dan si komen kita itu di-up lagi sama Gading Serpong, lihat di pin, dan semua netizen juga ikutan nyariin gitu, and then banyak yang share juga. Akhirnya kita ketemu si anak-anak ini gitu. Kita mau undang, kemarin kita udah samperin ke tempatnya, and then this week kita mau undang ke sini untuk mereka merasakan si kolam renang di JHL Solitaire gitu. Dan surprisingly, thankfully, the comment atau the sentiment is very good gitu. Mereka, padahal kita juga memang ya kita juga terenyuh ya melihat seperti itu. So dibanding kita tidak bisa melakukan apa-apa malah jadi negatif, ya kita turn that into a positive spin gitu sih. Wow, and that's where your creativity plays the role ya. Setelah adanya postingan yang memang membuat JHL Solitaire itu di highlight, kita merasa itu merupakan kesempatan yang kita untuk berbuat lebih kepada masyarakat di sekitar kita sendiri, dengan melihat adanya anak-anak yang main di tempat yang sebetulnya bukan tempat main. Kita merasa memang adanya kesadaran bahwa area bermain anak-anak di sekitar kita itu semakin berkurang.
Maka dari itu kita langsung ambil action untuk menanggapinya secara positif, di mana kita nggak ada intensi sama sekali untuk let's do this just because of the marketing, tapi memang kita ingin melakukannya dengan pure intention, di mana kita langsung mendatangi anak-anak tersebut, kita ngobrol, kenapa kalian kok main-mainnya di sana? Oh iya, karena kita pulang sekolah kita pengen main dan kita bingung mau main di mana gitu. Jadi dengan seperti itu kita menanggapinya, oh ya mau nggak kalian main-main di kolam renangnya JL Soliter? Mereka langsung seneng gitu. Jadi kita langsung agendakan untuk kunjungan mereka di hotel setelah mereka selesai ujian sekolah. Sekarang lagi ujian sekolah, untuk main ke kita dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih gitu. Mungkin simpel aja deh Mbak. Part mana yang paling berat sebenarnya dari segala ini? Apakah justru di awal banget pas building? Sedikit aja. Apakah justru pas kita ngejagainnya atau crafting story-nya? Nggak ada yang berat. Oke. So challenging. Makes sense. Sebenarnya mungkin kalau paling challenging ya maintain sih kalau dari saya. Oke. Maintain, karena achieving something is easier than maintaining momentum. Apalagi kalau misalnya kita sudah ada satu achievement gitu ya, how to top that achievement kan pasti gitu. Kita kan nggak mau achievementnya sama-sama aja, so that growth mindsetnya yang harus kita selalu punya, which is in our DNA juga. Itu sih yang akan selalu challenging. Iya sih, make sense sih. Karena dalam dunia marketing sekarang kan yang memang diingatkan lagi tuh satu term yang saya ingat banget, relevansi ya. Dia susah banget ya, maksudnya apalagi soal hotel dengan bangunan yang sudah didesain bagus pada masanya, 10 tahun setelahnya mungkin udah berubah lagi, experience yang dicari beda lagi. Nah, gimana tuh ya? Gimana nih kita bisa tetap relate, tetap kena secara emosional dan sustain gitu, not only in terms of environment tapi secara bisnisnya gitu. Mungkin pertanyaan pertama yang mau aku tanyain di section barunya adalah soal agile marketers. Oke. Jadi kayak kalau di marketing sendiri sih, kami tuh percaya bahwa dari manapun industri kamu, tempat kamu bekerja sekarang, at least harus ngerti lah semuanya gitu ya. Nah cuma yang mau aku tanyain ke Mbak Kai gitu, yang memang dari dulu industrinya nih mungkin memang high profile brands, tapi kan dari sisi yang dikerjakan beda-beda gitu ya. Yes. Nah yang mau aku tanyain, how do you define the term agile marketers? Kayak seorang agile marketers tuh marketer yang seperti apa? Dia harus paham apa aja? Marketer yang dia tidak berhenti belajar, never stop learning. So I think that's what agile marketing for me, never stop learning. And karena dengan misalnya ada humility itu ya, misalnya kalau merasa kayaknya udah tahu nih, saya udah ahli nih, kayaknya udah khatam lah gitu. Di situ biasanya suka mentok tuh, ya kalau misalnya kita selalu humbling ourselves kayak ada hal lagi yang mau dibelajar, apalagi dari industri yang berbeda atau dari perspektif lagi yang berbeda, atau dari our tim yang junior misalnya, tapi dia punya perspektif baru ya. Jangan takut untuk belajar dan memang open aja gitu dengan new insight, new knowledge gitu. Karena if you stop learning, then you're just gonna be stuck and not agile. Ya, oke. Very agree. Nextnya mungkin aku mau nanya soal ini, high profile brand marketers. Semua orang bisa nggak sih kerja di ranah ini, Mbak? Karena nggak tahu ya, mungkin kan harus ada taste, kita harus terbiasa nih ngertiin gitu ya. Kayak bisa nggak sih kita semua bekerja di ranah ini, atau ini hanya untuk orang-orang terpilih? What do you think? I think bisa, tetapi memang balikin lagi ke orangnya, preferensinya di mana gitu. Ada orang yang memang idealismenya beda-beda. I just want to work for high profile brands dan lain-lain gitu ya. Atau ada orang yang emang mau
oke, kita komersil aja, gas aja gitu. Dan itu perlu art juga di situ, nggak perlu skill juga yang di hone untuk bikin brand yang terkesannya tidak high profile tapi secara revenue tinggi sekali. Mungkin if I can give one example, for example kayak Indomie. It's not a high profile brand, tapi dia secara brand archetype dia itu adalah every man. Jadi brand yang sense of belongingnya tuh tinggi gitu. Jadi misalnya kalau kita lagi di Eropa atau di mana tiba-tiba ada orang buka Indomie, jadi ada kita pride-nya ada pride-nya gitu. Tapi dia nggak high profile, tapi how they do their storytelling atau marketing itu juga punya art sendiri gitu kan ya gitu. So dan akhirnya jadi high profile gitu. Itu dia sih gimana cara how you want to build your story-nya nih kemana gitu. Dan brand DNA-nya nih apa nih, kalau walaupun dia brand DNA-nya bukan yang luxury atau apa, tapi dia everyman, tapi everyman-nya ya justru ya lebih ngena juga gitu. So I think it's again back to the question is depending on your reference gitu ya. Kira-kira mau specialty-nya kemana, apakah ke high-end brands yang luxury, yang eksklusif, atau ya mau ke brand yang kira-kira everyman tapi impact-nya juga nggak kalah besar gitu. Oke. Mbak, kalau high profile brands dari global kali ya, global market, ada 1 atau 2 brand yang suka Mbak Kai jadiin referensi nggak sih in terms of marketing? Kayak wow gitu. Mau jawab Apple tapi udah biasa. Tapi itu kayak one answer for every question, I think. Apple. Tapi iya lagi. Oke. That's okay. Jawabannya jatuh kepada tetap Apple sih. Karena dia sebelum Steve Jobs masuk kan dia memang nggak ada brand awareness dan lain-lain, tapi dia jual satu si perceivement kalau misalnya ya think different dengan tagline-nya itu. Satu tagline yang udah encapsulate semua brand DNA-nya dia dan memang how they approach gitu, their approach. So I think mungkin Apple. And that's okay. Karena setiap kali aku bikin konten soal marketing, emang susah banget nyari contoh selain Apple. Jadi guys, kalau konten-konten marketing itu contohnya Apple semua, mohon maaf ya, karena emang susah banget. Iya kayak terakhir nih sih, aku suka banget, apalagi dia tahu banget sih cara misalnya relate to ini ya, misalnya AirPods ads yang terakhir yang very memorable karena dia pakai Pedro Pascal. Jadi Pedro Pascal kan lagi the ultimate daddy, lagi semuanya lagi ke dia, dan dia buat Pedro Pascal nari-nari pakai earphone, terus dia bilang kayak kok bisa ya? Iya, dan relate juga gitu. Jadi kayak oke gitu, bukan nggak hanya fokus ke Pedro Pascal juga, tapi juga fokus ke AirPods-nya gitu kan. Itu sih seru. Setuju. Oke, last question. Aku mau nanya soal ini kali ya, 3 practical tips atau suggestions mungkin untuk teman-teman yang nonton yang mungkin sedang bekerja di high profile brands atau yang ingin, penasaran deh kayaknya challenging. 3 practical tips atau ya suggestions atau friendly reminder gitu ya, sebenarnya apa aja sih yang perlu mereka jalani gitu. Yang pertama mungkin draw inspiration from real life experience ya. Kita tahu kita generasi reference nih sekarang ya. Referensinya mana gitu, mana referensinya gitu. Tapi zaman dulu belum ada YouTube, belum ada Pinterest kan, dipaksa untuk inspirasinya tuh dari real life experience gitu. So go out to nature, go to art exhibitions, go to movies gitu. Jadi I think reference itu jangan selalu dari digital gitu. Jadi dari real life juga coba di explore lagi, dari connection dan lain-lain gitu. So itu ya. Dan untuk bisa dapat poin ke-1, yang poin kedua adalah don't work hard but work smart. Oke. Jadi jangan selalu ada nih apa semuanya stress. The balance is good. Kadang-kadang apalagi orang kreatif seperti kita marketing ya, kadang-kadang kita butuh refreshment, so work life balance is also important gitu ya. Terus yang ketiga adalah network. Build your network because your network is your net worth. Ya.
while you're networking juga itu lagi ya, maksudnya marketing oke, strategi dan lain-lain, but being in the real community, how you gain perspective, how you connect yourself with different types of people, itu tuh will help you a lot, even kayak later atau apa, apalagi kita di marketing field ya gitu, kadang-kadang kita butuh banyak banget nih connection untuk either bikin campaign lah atau anything lah gitu, brand ini. Jadi I think network is the third most important thing gitu. And I always say in networking is not about who you know, but who knows you. Okay. Wow, such a quote. Jadi when you network, make sure that you're making an impression gitu. Jadi emang kadang-kadang tuh skill yang hard skill penting, tapi soft skill tuh juga penting banget sih gitu, lebih penting lagi gitu. Karena hard skill without the attitude, without the soft skill, kadang-kadang juga suka ini ya gitu, tersingkirkan sisi hard skillnya. Orang lebih inget si soft skillnya kamu gitu. Karena hard skill belum tentu akan langsung revealed gitu ya di pertama kali kita bertemu, tapi first impressionnya, bagaimana attitude kita, bagaimana cara kita berbicara dan apa yang kita ketahui. Dan gak cuma di pertama, tapi saat misalnya on your daily basis dan segala macam, kalau misalnya hard skill kamu oke banget gitu, tapi soft skillnya misalnya you're like nggak komunikatif misalnya, atau misalnya nggak either agak sedikit angku or whatever, atau merasa kalau I have all of the skills gitu, so you're atau tidak bisa membuka pikiran gitu untuk connection dengan yang lain-lain, itu juga susah juga. Oke, dan itu penting banget buat marketers. Oke, guys, Mbak Kai, thank you so much for your insight tentang berbagai hal di ranah high profile brands. Kita udah ngobrolin soal marketing, yang gue inget banget sih soal brand DNA itu tadi ya. Kayak itu jadi core banget gitu. Kalau mau mempersepsikan atau membangun persepsi brand sebagai high profile brands, ya brand DNA-nya barangkali perlu diaudit dulu nih. Betul. Sebenarnya udah ajak atau belum. Baru abis itu diturunkan ke berbagai marketing activities lainnya. Oke, thank you so much Mbak Kai untuk berbagai insight-nya. Thank you so much for having me. Thank you udah menyediakan tempat, dan thank you juga buat kalian yang udah ngikutin obrolannya dari tadi. Jangan lupa share video ini kalau suka, like juga, dan jangan lupa subscribe Marketin untuk dapetin berbagai video lainnya soal marketing. Akhir kata, thank you so much. Bye-bye.